Saya sama Mas Heru saling keterbukaan. Sebelumnya. Ya, Dan wanita itulah yang membuat dia tertutup. ya setahun ini. Banyak pintunya ternyata wanita itu. Ya. Heru, apakah betul bahwa sebelum peristiwa ini dia tidak terlalu pencemburu? Cemburu sih dari dulu ada. Cuma kali ini memang lebih berat cemburunya. Wajar Mas, saya sebagai istri cemburu Mas. Mana ada istri mau seperti itu Mas. Itu menurut kamu. Menurut perempuan Mas. Bukan menurut saya aja. Itu rupanya agak alfa atau absen. Karena sangat konsentrasi kepada sahabat dan bisnis yang baru. Tetapi alangkah tidak fatsunnya, anak yang dicintai, hasil cinta kasih, berada di rumah sakit. Sedangkan Anda tidak mempunyai waktu. Terjadi lagi di rumah, Anda sudah pindah sebetulnya, sudah meninggalkan. Kalau Anda lihat kembali mundur sedikit saja, dalam waktu yang sekarang singkat ini, kami tidak ingin terjadi perpisahan yang dimintakan oleh keluarga. Tetapi Anda tolong lihat ke dalam. Mari. Anak Anda. Ya. Sekarang masalah gini, kalau untuk masalah mereka berdua punya masalah, saya nggak akan kecampur. Tapi dalam hal ini anaknya sedang sakit di rumah sakit. Dan dia tidak pernah menjenguk. Benar kan? Jangan kamu, benar kan? Ya. Masa gitu ah? Nggak mungkin dong ya. Baik, yang jelas kita sudah sangat menghargai Heru datang kemari ya dengan kakak dan kakak iparnya. Artinya minimal di dalam hatinya masih ada keinginan untuk mereka bersatu kembali. Setuju? Kita doakan sama-sama. Baik, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Heru, ya istri Anda sudah kita tanya berulang-ulang dan jawabannya sudah kita lock. Apakah menurut Anda istri Anda ini adalah tipe orang yang pencemburu yang sangat berlebihan? Benar, Selmi. Contohnya? Tunggu. Seperti dia curiga pada rekan bisnis saya berlaku yang tidak-tidak. SMS Anda dibuka? Banyak, Mas Helmi. Bukan itu aja. Bukan Di sini SMS aja dia sekarang ngomong cuma SMS. Adik saya ini saya tahu persis dari kecil saya suka gendong-gendong dia, melayang atau apa aja itu saya sangat tahu persis sifat dia. Ya, Dia sangat baik. Apa yang Anda ketahuin tentang adik Anda? Bentar. Kita berikan kesempatan untuk Mas. Dia sangat baik dan yang saya tahu adik saya ini juga selalu bisa mengubahkan sesuatu, bisa menyelesaikan masalahnya dengan istri selalu bisa gitu. Mungkin di sini masalahnya mungkin karena Tina sibuk, sangat sibuk juga. Adik saya juga sangat sibuk, belakangan ini banyak bisnis. Jadi saya pikir dia perlu waktu yang tepat untuk mengatakan yang lebih terbuka begitu. Ini udah cukup lama Mas, 1 tahun lamanya Mas. Dia Dia itu mengajukan aku seperti itu. Dia tuh sudah ngomong baik-baik sama suaminya. Dia tanya, Berkali-kali "Itu siapa?" Mas. Saya Tapi nggak tahu dijawabannya Mas Heru itu puas. orangnya baik. Tapi setahun belakangan ini, Aneh. tanyain sendiri deh Mas. Apa dia memperhatikan saya? Apalagi Vito yang sedang sakit. Tidak pernah ditengokin Mas. Heru, saya tanya tadi, apakah menurut dia istrinya adalah seorang pencemburu yang terlalu berlebihan, dan jawaban Heru adalah mantap sekali. Iya, Mas. Dia cemburunya berlebihan. Walaupun orang mengatakan bahwa cemburu itulah tanda cinta, tapi apapun yang berlebihan itu menjadi tidak bagus. Kita lihat apa jawaban Tina pada saat kita wawancara. Ini dia. Semula saya sangat percaya pada suami saya, tetapi sejak ada perempuan lain, saya jadi sering cemburu sama suami saya. Ya, match. Mas, Tina mengatakan bahwa sejak ada wanita itu, yang tidak perlu kita sebut namanya karena nggak penting banget juga ya. Ya, Anda baru merasa menjadi seorang pencemburu. Apakah sebelumnya tidak? Saya sama Mas Heru saling keterbukaan. Sebelumnya. Ya, Dan wanita itulah yang membuat dia tertutup. ya setahun ini. Banyak pintunya ternyata wanita itu. Ya. Heru, apakah betul bahwa sebelum peristiwa ini dia tidak terlalu pencemburu? Cemburu sih dari dulu ada. Cuma kali ini memang lebih berat cemburunya. Wajar Mas, saya sebagai istri cemburu Mas. Mana ada
Itu menurut kamu. Bukan menurut saya aja. Tina, sabar Tina. Menurut sahabat saya tidak. Tina, sabar. Iya, sahabat kamu yang pengacau keluarga kita, Mas. Tina, sabar sayang. Ya, Bu Wina, gimana? Iya, Heru, Anda dan sahabat Anda sudah berapa lama nggak ketemu? Ya, cukup lama juga. Cukup lama ya. Dulu mungkin dia sahabat Anda ya. Anda kenal dia waktu dia masih remaja, Anda masih remaja. Setelah sekian puluh tahun tidak ketemu, bukan tidak mustahil bahwa sahabat Anda itu juga sudah berubah menjadi orang yang berbeda yang mungkin Anda tidak kenal. Satu, kemudian yang kedua, masalah bisnis ya. Bisnis itu kan melibatkan sejumlah uang ya. Sementara keluarga Anda sekarang sedang membutuhkan uang yang cukup besar dengan adanya masalah Vito yang sakit. Harusnya tidak. Ya, jadi saya kira sangatlah wajar kalau istri Anda merasa harus lebih berhati-hati di dalam pengelolaan uang ya. Dalam hal ini bukan hanya cemburu takut kehilangan Anda yang dia cintai, tetapi juga istri Anda merasa bertanggung jawab atas kelangsungan keluarga Anda dengan masalah Vito yang sakit berat ini. Jadi sebaiknya Anda introspeksi lagi, apakah betul yang dikatakan oleh istri Anda itu merupakan interogasi yang sangat merugikan Anda atau justru menyelamatkan Anda dan keluarga dari permasalahan yang lebih besar lagi. Coba deh introspeksi. Saya kira Vito jauh lebih berharga. Ya, keluarga Anda jauh lebih berharga. Istri Anda jauh lebih berharga. Heru, badai ini datang sebetulnya pada saat kamu sedang kosong hatinya. Terjadi Vito masalahnya menjadikan sesuatu yang pelarian kepada sahabat. Sahabat dalam kutip. Tapi alangkah malunya mestinya kamu. Dalam keadaan situasi badai terjadi, bukannya Anda bikin benteng di situ. Mari kita menjaga putra kita yang membutuhkan kasih sayang yang luar biasa. Biaya luar biasa juga. Tapi Anda sedang berada di pihak yang satu lagi dengan tersenyum dan tertawa. Heru, apakah Anda sudah punya benih-benih simpati kepada wanita itu? Mohon maaf kalau saya harus bertanya. Atau tetap sahabat murni, sahabat Nggak bisnis? mungkin itu sahabat murni. Maaf, saya tidak bisa menjawab. Belum bisa jawab. Dia mengatakan belum bisa menjawab dan Anda terjemahkan sendiri. Kalau begitu kami mengerti justru. Kenapa sendiri-sendiri? Sebetulnya kan sesibuk-sibuknya kan sebetulnya masih bisa diatur kalau Anda berdua memprioritaskan Vito, bukan yang lain-lainnya. Ya, karena sebetulnya waktu itu kita yang mengatur, bukan waktu yang mengatur kita, gitu. Jadi harusnya bisa. Jadi tidak timbul saling tuduh, ya, tidak menengok, saling tuduh ini itu. Tapi coba lakukan bersama-sama, lebih banyak bersama-sama suami istri itu. Ketika ada masalah dalam keluarga, harusnya Anda berdua lebih kompak, lebih bersatu untuk bisa mengatasi masalah itu. Bukan ketika ada masalah malah kok malah jadi bubar seperti ini, saling menuduh, saling marah dan sebagainya gitu. Dan di pihak Tina sendiri barangkali walaupun mungkin Anda sangat mencintai Heru, ingin menyelamatkan Heru, sangatlah tidak bijaksana kalau membuka-buka handphone Heru, baca SMS-nya. Karena hal itu harusnya dilakukan dengan terbuka, tanya aja. Tanya. Kalau perlu tanya terus. Jangan kita sembunyi-sembunyi membuka sesuatu yang sifatnya sangat pribadi. Karena akan menimbulkan sakit hati, akan marah. Betul ya. Jadi tetap kedua belah pihak harus saling introspeksi di mana kesalahannya. Dan ingat sekarang ada fokus Anda berdua, ada Vito di sini yang harus diselamatkan. Saya melihatnya kepada Heru. Dan saya tidak percaya, siapapun tidak akan percaya. Kalau kamu dalam kacamata sekarang membela sahabat. Jadi atau tidaknya jadi usaha itu adalah satu hal. Kamu memberikan satu gambaran cuci tangan dari anak yang menderita itu. Anak darahmu sendiri. Anak darahmu itu kangennya luar biasa sama kamu. Dia bertanya kamu di mana? Mana papa?
Jawabnya apa? Apa mesti dibilang lagi sama perempuan lain? Bisnis, Masa Bu. sih? Atau sama bisnisnya? Tidaklah, nggak mungkin. Hatinya sudah buta. Kamu bukan, sebentar, Hatinya sudah sebentar buta. Ibu, sebentar.